Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Grobogan. Pada pagi hari ini kami akan melaksanakan kegiatan coaching. Perkenalkan, nama saya Dian Arifianto, berperan sebagai observer, dan teman saya Eni Susanti, berperan sebagai coaching, dan teman saya Siti Nur Rahmah, berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam, Mbak Dian. Gimana kabarnya, Bu Nur? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Dian? Alhamdulillah baik, Bu Nur. Sebelumnya kita melakukan coaching, sebagai awalan saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan menilai sesuai rubrik, di mana dalam penilaian ini apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu passion atau kehadiran penuh Pak, mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin atau Ibu kembangkan secara spesifik yang nantinya ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin posisi saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu. Pra-observasi kali ini, silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Pak Dian atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik sehat Bu. Bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Eni ada yang mau disampaikan atau diceritakan ya? Iya betul Bu. Saya ingin menyampaikan sesuatu hal Bu. Oke, tapi sepertinya kita nggak menyita waktu banyak ya Bu. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya amati proses pembelajaran rekan-rekan itu biasa-biasa saja Bu. Belum nampak pembelajaran yang berparadigma baru. Rekan-rekan belum melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid begitu Bu. Oh, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Bu Eni ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang belum berpihak pada murid. Iya betul Bu. Jadi saya rasa pembelajaran yang dilakukan itu sekedar transfer pengetahuan antara guru ke murid saja Bu, tanpa mengetahui kebutuhan murid. Terus padahal menurut KHD, kita sebagai guru kan harus menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman itu. Oh, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Eni dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Ibu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya dalam hal penyampaian pembelajarannya itu Bu. Oke, jadi yang Bu Eni harapkan ini adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Bu Eni ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya para guru harus dapat memetakan kebutuhan murid
melalui berbagai cara, misalnya memakai asesmen diagnostik, lalu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga kebutuhan murid itu terpenuhi, Bu. Oke, dari yang Bu Eni sampaikan tadi, mengetahui kebutuhan murid dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Eni sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya kalau di sekolah saya itu berada di level 5, Ibu. Karena asesmen diagnostiknya itu sudah ada, sudah dilakukan, namun pembelajaran berdiferensiasi itu belum, Ibu. Oh, di level 5 ya. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa sih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran berpihak pada murid di sekolah Bu Eni? Mungkin bisa saya tingkatkan di level 7, Ibu. Mengingat bahwa guru menjadi pioner adanya perubahan bagi rekan-rekan guru lain di gugus, Bu. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Eni lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya, Bu. Apa rencana atau tindakan yang akan saya lakukan nanti. Mungkin nanti bisa seperti in-house training atau IHT itu, Bu. Jadi kami bisa berbagi praktik baik dengan rekan sejawat dalam lingkup sekolah mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi. IHT ini nanti mungkin bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan komunitas belajar di sekolah kami. Nah, itu bagus Bu. Jadi Bu Eni akan merencanakan IHT ya. Apakah ada alternatif lain Bu yang dapat dilakukan? Mungkin selain IHT itu bisa saya lakukan dengan seminar atau workshop, Ibu, begitu. Jadi Bu Eni ingin melaksanakan IHT atau workshop begitu ya Bu. Dari kedua alternatif tersebut kira-kira mana yang mungkin dapat dilakukan dengan mudah dan efektif? Sepertinya saya akan memanfaatkan komunitas belajar di sekolah untuk melaksanakan IHT, Bu. Karena kalau workshop seminar itu butuh waktu perencanaan yang lama, kemudian kita harus mencari narasumber yang kompeten dari luar, itu butuh waktu nih. Biar lebih cepat, lebih efisien, itu saya ingin melakukan IHT-nya. Oke, IHT ya Bu. Kegiatan ini kira-kira Bu Eni memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau bagaimana Bu? Kalau support bantuan nanti saya akan meminta bantuan pada rekan saya yang sudah lulus jadi guru penggerak, Ibu. Jadi nanti kami akan bekerja sama, berkolaborasi untuk berbagi praktek baik. Oh, berarti Bu Eni pengen melakukan IHT dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu Eni mau merealisasikan IHT-nya? Insya Allah nanti secepatnya, Ibu. Mungkin bisa minggu depan, karena minggu depan itu ada jadwal komunitas belajar di sekolah kami. Maka saya akan berkoordinasi dengan rekan, berkolaborasi di sekolah, dan mencoba melakukan IHT-nya itu. Oke, bagus sekali Bu Eni. Kira-kira Bu Eni dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Eni dapatkan? Di sini saya sudah mendapatkan ide dari permasalahan saya tadi. Saya sedikit merasa lega, saya mendapatkan gambaran, Ibu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan IHT, kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memiliki kompeten dan pemahaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada siswa. Oke, alhamdulillah Bu Eni sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Baik, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Eni setelah melakukan IHT. Mungkin percakapan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Eni untuk IHT berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, semoga Bu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya, sudah meluangkan waktu
kepada saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti yang saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Ibu. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Oke, kalau begitu. Sekian ya Bu Eni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur, Bu Eni. Waalaikumsalam Pak Dian. Bu Nur, tadi Bu Nur sudah melakukan coaching dengan Bu Eni ya. Nah, sebelum penutupan, Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Pak. Menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali kosi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Nur, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi, Bu Eni dan Bu Nur sudah berjalan sesuai dengan proses alur Tirta. Bu Nur dan Bu Eni juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Eni sehingga beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami telah melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.